Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pada season yang keempat dari pelajaran mekanika tanah 1. Pada sesi yang keempat ini kita mempelajari masalah klasifikasi tanah, visual classification. Di sini klasifikasi tanah yang biasa dipergunakan pada konstruksi teknik sipil itu ada dua cara, yaitu pertama klasifikasi tanah menurut AASTO, American Association of State Highway and Transportation. Yang kedua, klasifikasi tanah menurut USCS atau Unified Soil Classification System. Ini untuk klasifikasi tanah yang AASTO ini biasa dipergunakan untuk pembuatan jalan, misalnya jalan tol, jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten, jalan landasan pesawat terbang. Tapi kalau yang selain itu, selain untuk gedung, bendungan, jembatan, atau dermaga, ya, ini dipakai yang klasifikasi menurut USCS. Jadi itu peruntukan pada konstruksi sipil ya. Jadi untuk khusus jalan ya AASTO. Kalau untuk bangunan selain jalan pakai USCS. AASTO ini membagi dua kategori besar. Dia menyimbolkan simbol tanah itu mulai dari A1 sampai A7 sesuai dengan huruf awalnya ini. Jadi dua kategori besar, A1, A2, A3 adalah material dan granular soil atau material kasar. Kita tahu kasarnya di sini tanah-tanah yang berbutir kasar ya. Yang ini lolos saringan nomor 200-nya lebih kecil sama dengan 35%. Jadi kalau nanti hasil analisa ayak tanah itu lolos saringan nomor 200-nya kecil dari 15%, kecil dari 35%, itu dikategorikan material granular. Nah, ini pernah kita singgung seperti ini tabelnya yang sudah pernah kita dapatkan. Misalnya seperti ini hasil analisa ayak ya. Hasil analisa ayak. Nah, ini kita memakai nomor saringan, ini ukuran saringan, ini berat tertahan, ini tertahan kumulatif, ini persentase tanah. Kita tengok persentase lolos. Nah, ini persentase lolos saringan nomor 200-nya 15%. Nah, ini termasuk granular soil ya. Kalau ini datanya, ini granular soil. Jadi lihat lolos saringan nomor 200-nya ini. Nah, ini nomor 200 ini, lihat ini 15%. Berarti termasuk granular soil. Setelah itu baru kita lihat yang kedua. Nah, ini. Yang kedua, A4, A5, A6, A7 adalah material tanah kelanawan atau kelempungan. Nah, ini persentase lolos saringan nomor 200-nya lebih dari 35%. Sudah itu, klasifikasi tanah menurut AASTO dapat dilihat pada tabel. Di sini klasifikasi tanah menurut AASTO biasa dipergunakan pada konstruksi jalan raya yang landasan pesawat terbang, jalan tol.
dikembangkan pada tahun 1929 dengan kode uji STM D3282 atau ASTO M145. Dengan juga untuk mengevaluasi material tanah dasar atau tanah bagian dasar dari konstruksi badan jalan subgrade ya. Pada konstruksi jalan raya dipergunakan nilai grup indeks. Ini grup indeks ini rumusnya. F200 ini persentase lolos saringan nomor 200-nya. Ini LL nilai batas cair atau liquid limit. Sedangkan PI-nya sini nilai indeks plastisitas. Jadi kalau dari data yang sudah diketahui pada pertemuan sebelumnya, misalnya F200-nya ini 15%. Berarti ini 15 dikurang 35 dikali 0,2 tambah 0,05 kali LL. LL yang sudah diketahui nilainya pada pertemuan sebelumnya, misalnya ini ada session sebelumnya, nilai LL ini ya 34%, LL 34, sedangkan PI LL dikurang PL. PL-nya misalnya di sini 12,03%. Berarti LL dikurang PL jadi tadi F200-nya ini 15%, LL 34%, PL ini 12,03%. PI indeks plastisitas berarti LL kurang PL sama dengan 34 dikurang 12,03. Jadi sekitar 21,97%. Nah, inilah nilai yang dimasukkan pada nilai-nilai ini, dan nilai ini untuk mencari nilai grup indeks ya. Ini kalau saringan nomor 200-nya di situ 15 dikurang 35 dikali 0,2 tambah 0,005 kali LL-nya di situ 34 ya. Ini 34, ini tadi F200-nya 15. Sedangkan PI-nya ini nilai PI ini sama dengan ini 21,97. Nanti didapat nilai GI-nya, grup indeks. Jadi di sini ada aturannya, apabila GI-nya negatif maka dianggap 0. Apabila jika GI-nya 3,4 tulis saja 3. Kalau 3,5 tulis saja 4. Jadi besaran dari 0,5 dibulatkan ke atas, di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah. Jadi kalau negatif dia 0. Ini tabel dari ASTO ya. Ini bersambung seperti ini. Nah, ini ya utuhnya dia sebenarnya seperti ini. Seperti ini ya.
seperti ini. Supaya lebih jelas, berarti ini kita apa? Ini tabel yang ini bersambung dengan yang ini. Sini berisi A1, A3 dan A2-nya, sedangkan di sini A4, A5, A6, A7. Cara mengklasifikasi tanah menurut ASTO. Ini ada contoh. Misalnya seperti ini. Tanah A. Ini ada 5 contoh tanah. Anggap saja ini dari kota A, kota B, kota C, kota D, kota E. Kita ambil sampel tanah, diuji analisa ayaknya ini, sama diuji konsistensi tanah, didapatkan nilai LL dan PI. Ini mendapatkan nilai ini, kita harus uji analisa ayak ya, SIP analysis test untuk mendapatkan data ini. Persen lolos saringan nomor 10, persen lolos saringan nomor 40, persen lolos saringan nomor 200. Nah, ini batas cair, ini batas ini indeks plastisitas. Ini nilai-nilai ini sudah kita bahas di pertemuan di season kedua dan ketiga ya. Oke, ini misalnya contohnya di sini tanah dari kota A, ini nilainya. Jadi kita tulis misalnya di kota A ya, passing saringan ini lolos nih passing nih. Jadi kalau passing itu bisa bilang apa, lolos saringan juga passing ya. Nomor 200 lolos saring nomor 200, nomor 10 dulu, nomor 10, nomor saringan nomor 40 dan saringan nomor lolos saringan nomor 200, nilai LL dan nilai indeks plastisitas. Ini 83, ini 48, ini 20, ini 20, ini 5 dalam satuan persen ya. Jadi disuruh kita mengklasifikasikan tanah menurut cara ASTO ini. Classify the following soil. Tanah berikut ini, klasifikasikan tanah berikut ini dengan cara klasifikasi sistem menurut ASTO. Nah, coba kita klasifikasikan. Kita lihat dulu dari sini. Kita lihat di 1A, A1A ya. Kita lihat di sini persentase lolos saringan nomor 10 itu maksimum 50. Kita lihat di sini 83. Berarti tidak masuk ya. Sini maksimum 50. Kalau di atas 50 berarti nggak bisa. Kalau nggak masuk di kolom ini, langsung lari ke kolom ini. Kolom ini pas yang nomor 10-nya kosong. Kita lihat yang nomor 40-nya, persentase lolos saringan nomor 40. Maksimum 50. Sedangkan di sini 48, berarti oke. Kita lihat lagi nih, maksimum 25, persentase lolos saringan nomor 200-nya, 25. Di sini 20, oke. Ya. Sudah itu kita lihat LL-nya. LL tak ada batasan di sini, yang ada PI. PI maksimum 6. Di sini PI-nya 5. Berarti tanahnya jenisnya A1B. Dapat dari ini. Yang ini
contoh yang ini berarti A1B. A1B. Nanti kita hitung nilai grup indeksnya, GI-nya, pakai rumusan yang di atas tadi. Apa? Ini rumusan ini kita pakai. TF 200-nya ini 20. Berarti GI sama dengan 20 kurang 35 kurung kali 0,2 tambah 0,005 dikali PI-nya di sini 5 dikali LL, maaf, LL-nya 20 kurang 40 tambah 0,01 kali F200-nya itu 20 kurang 15 dikali PI-nya 5 dikurang 10. Nah, ini kita hitung berapa ini GI-nya. Jadi kalau dapat dari sini kita isikan di sini. Jadi seperti itu. Jadi ini tanahnya A1B. Kita lihat jawabannya di apa ini, contoh soalnya apakah benar. Yang A ya. Oke ya, A1B. Ini kemungkinan apanya nilai grup indeksnya minus ya, dibuatnya 0. Jadi jawabannya sudah oke ini. Sekarang kita mau lihat apa jenis tanahnya A1B itu. Nah, ini jenis material batu pecah, sirtu dan pasir. Jadi di sini antara A1A dan 1B ini bisa batu pecah, bisa sirtu. Sirtu ya. Sirtu itu maksudnya pasir campur batu ya, sama dengan kerikil ya. Jadi sini materialnya kasar betul ya. Kalau nggak batu pecah ya, batu pecah yang mengandung pasir atau sirtu ya. Jadi yang jelas makin ke sini makin halus ya, makin ke sebelah kiri makin kasar. Jadi dalam harganya juga ini yang A1A nya lebih mahal dibandingin A1B. Oke, itu misalnya. Sekarang kita coba lagi soal yang nomor 2. Yang B. Nah, ini. Yang B ini kita ganti ininya. Yang B ini 100%, ini 92%, ini 86%, ini 70%, ini 32%. Kita mau tahu jenis tanahnya ini apa. Ini dari kota B. Jadi ini biasanya jenis tanah dari masing-masing daerah. Misalnya ini provinsi A, provinsi B, provinsi C, provinsi D, yang sudah beda ya dari beberapa lokasi tanah. Kita lihat pakai cara yang ini tadi, klasifikasi tanah menurut ASTO. Mulai lagi dari A1A, persen lolos saringan nomor 10, A1A 50, sedangkan di sini 100, berarti tidak ya. Maksimum 50.
Ya, artinya kalau di atas 50 tidak boleh, lebih besar dari 50 tidak boleh. Kita lihat di A1B. Ini personalis lolos saringan tanah, lolos saringan nomor 40, maksimum 50. Nah, di sini kita lihat 92. Berarti tidak masuk. Berarti masuk ke sini. Nah, ini yang A3 ini ada khusus. Kita lompat saja, ini biasanya untuk pasir ya. Jadi setelah di sini kerikil pecah sini, jadi batu pecah sini sirtu kerikil ini pasir, kita lompat aja ke sini langsung, karena biasanya pasir itu yang nilai ininya PI-nya non plastis ya. Maksudnya PI-nya 0, sedangkan kita PI-nya ada 32. Nah, jadi kita masuk ke A24. Lolos saringan nomor 200, maksimum 35. Kita lihat di sini 86. Berarti nggak masuk. Berarti ini pun nggak masuk, ini pun nggak masuk, ini pun nggak masuk. Kita bergeser ke kolom berikutnya, A4. Lolos saringan nomor 200 minus 35, minimum 35. Berarti oke ya. Nah, ini LL-nya maksimum 40. LL-nya maksimum 40, ini 70, berarti nggak masuk. Kita bergerak ke sini. Ini minimum 35 tadi oke. Ini minimum 41. Nah, 70 berarti masuk ya kalau minimum 41. Minimal 41, bisa 42, 43 sampai berikutnya. Di situ 70. Oke berarti ya. Sekarang ini PI-nya maksimum 10. Sedangkan di sini 32, berarti tidak masuk. Ke sini lagi. Sini ini lolos saringan nomor 200 minus 3, minimum 35. Oke, masuk. Maksimum 40 LL-nya. Nah, ini nggak masuk. Nah, terakhir bergerak ke A7. A7 ini sama kriterianya, ini sama-sama minimum 35, sama-sama minimum 41, sama-sama minimum 11. Nah, ini ininya masuk ya. Minimum 35, di sini 86, oke. Minimum 41, di sini 70, oke. Minimum 11. Nah, di sini PI-nya 32. Berarti A7. Sekarang apakah A75 atau A76? Nah, untuk menentukan A75 atau A76 kita pakai yang ini. NB itu. Ini. NB A75 apabila PI lebih kecil sama dengan LL kurang 30. Sedangkan A76 apabila PI lebih besar dari LL kurang 30. Jadi kita hitung aja. Rumusnya di sini PI, sini LL kurang 30. PI-nya di sini 32, LL-nya 70, PI-nya 30. Berarti 32, di sini 40. Berarti PI lebih kecil dari LL kurang 30. Berarti masuk yang ini ya, A75. Berarti tanah ini adalah tanah A75. Nah, nanti dicari grup indeksnya seperti rumusan yang sudah dijelaskan tadi. Kita lihat jawabannya di contoh soal ini. Tanah B ini A75. Kalian dia ngitung grup indeksnya 33 ya. Oke. Jadi tanahnya seperti ini. Jadi ASTO itu menyebutkan jenis tanah seperti ini dan grup indeksnya disebutkan juga, dituliskan. Apa itu tanah A75?
Apa jenis materialnya? Kita lihat. A75 itu, A7 itu, A6 dan A7 jenis materialnya adalah tanah kelempungan. Jadi di sini sudah lempung betul ya. Kalau A4 A5 tanah kelanawan. Jadi tanah yang lempung itu lebih halus daripada tanah lanau. Di sini lempung ya. Ini biasanya A7 ini kalau untuk badan jalan tidak bisa dipergunakan karena terlalu halus. Makanya di persyaratan Kimprasol PU ya Bina Marga misalnya ini tanah asli ya. Nah, tanah asli ada rumput, ada pohon, dikupas topsoilnya. Jadi ini permukaannya. Misalnya ini STA 0 plus 0, 0, 0. Sini 1 plus 0, 0, 0, 0. 1 kilo misalnya panjangnya di STA tersebut. Dikupas, berarti kita hapus ini. Inilah jadi rencana untuk lapisan ya, apa ini? Lapisan tanah dasar atau subgrade ya. Subgrade. Kalau ini baru rencana ya, rencana lapisan. Kalau teridentifikasi di sini ada tanah A7. Nah, ini menurut spesifikasi Bina Marga ya, tahun 2018 sekarang bisa dilihat untuk pekerjaan tanah. Kalau teridentifikasi ini ada tanah A7 ya, tanah kelempungan. Ini tidak boleh dijadikan sebagai lapis tanah dasar. Ini harus dibuang ya. Ceng material. Dibuang, diganti dengan mungkin bisa diganti dengan A4 atau A2 ya. Ini dibuang. Kalau enggak ini nanti dikasih agregat base kelas C, agregat base kelas B, kelas A, hotmix 2 lapis. Nah, ini bisa terjadi gelombang ya. Karena memang tanah ini tidak bisa dipakai ya untuk, jadi tanah A7 ini baik A75 maupun A76 tidak bisa dipergunakan untuk sebagai lapis tanah dasarnya, harus dibuang ya. Kalau dia misalnya ini tampak samping ya, tampak samping. Kalau tampak atas misalnya trasenya ini jalan, trase jalan tampak atas, misalnya gini. Nah, di sini ada tanah A7 yang volumenya sangat besar misalnya. Ya, daripada harus menggali dan mengganti, mungkin trasenya bisa dialihkan ke sini. Ya. Diganti. Ini tampak atas, ya. Jadi bisa diganti. Kalau memang ini tidak bisa terelakkan tanah ini tanah A7 ini termasuk gambut, itu juga di bawah A7 kualitasnya jelek sekali. Ya ini harus misalnya dikasih tiang panjang ya. Kalau dia misalnya terlalu besar volumenya dan tak bisa dielakkan oleh terasi ini, dikasih tiang panjang supaya jalan ini stabil.
atau dikasih geotextile ya, kasih galar-galar di sini. Tapi ini pun kurang bagus ya, galar ini temporer sekali, nanti kalau lapuk kayunya jadi jelek lagi dia, ya sebaiknya dikasih tiang pancang. Jadi itu masalah tanah A7 ya, yang tidak bisa dipakai pada konstruksi jalan. Ini kita coba satu lagi. Misalnya ini. Yang E ya. Tanah E. Pada jenis tanah E, nah ini contoh tanah E, nilainya 100 ya. 82 38 42 23. Ini LL-nya, PI-nya. Ini untuk saringan nomor 200, ini nomor 40, ini nomor 10. Kita lihat. Kita coba klasifikasikan menurut cara ASTO. Nah, ini yang ini maksimum lolos saring nomor 10 maksimum 50. Nah, sini 100 ya, nggak bisa ya, 100 ya. Nggak bisa A1B, ini maksimum 50. Pada nomor 40 maksimum 50, berarti tidak bisa. Nah, ini bisa ditengok non plastis ya, PI-nya 0 berarti tidak bisa. Ini PI-nya 23. Sekarang A2 maksimum 35. Saringan nomor 200. Di sini ada 38, berarti nggak bisa ya. Berarti A2 semuanya nggak bisa, masuk ke A berikutnya A4. Minimum 35, 200. Oke, di sini 38. Ya. Nah, ini LL maksimum 40. Di sini 42. Berarti nggak bisa. A5. Ini minimum 35, oke. Ini minimum 41, di sini 42, oke. Sedangkan maksimumnya 10 di situ 23 ini ya. Jadi masuk ke A6. A6 di sini tadi sudah kena nih ya, maksimum 40, 142. Berarti A7. Oke. Sekarang masuk A7 mana dia? A75 atau A76? Kita cari lagi. PA-nya LL kurang 30. Seperti rumus yang tadi. Rumus yang ini ya, rumus ini. Kita lihat. LL kurang 30 berarti 42 kurang 30. Ini 12. PI-nya 23 berarti lebih besar. Kalau besar berarti A76. Ya, jadi tanah ini A76. Nah, nanti GI-nya kita hitung berapa. Nah, ini kita lihat jawabannya. Di sini apakah yang tanah E ini A76? Kita lihat. Ini nih. Soil E ya, tanahnya A76. GI-nya dihitungnya 4 nih. Grup indeksnya. Jadi itu contoh-contoh pada untuk mengklasifikasikan tanah menurut cara ASTO ya. Sekarang bagaimana
mengklasifikasikan tanah menurut cara WCS. Nah, ini klasifikasi tanah menurut WCS, ini Unified Soil Classification System. Ini sesuai juga dengan STMD 2487. Jadi di sini ada dua kategori besar juga. Tanah terbagi, tanah berbutir kasar atau kekerikilan. Nih, G, simbolnya G, gravel. Atau kepasiran, sand, simbolnya G. Kalau kerikil, gravel, G. Pasir, sand, S. Biasanya lolos saringan nomor 200-nya lebih kecil dari 50%. Nah, ini menurut dia. Ini untuk tanah-tanah yang berbutir kasar ya, kerikil atau pasir. Yang kekerikilan atau kepasiran. Ini tanah yang berbutir halus, lanau. Simbolnya M. Lempung. Ini clay, ya. Clay. C. Ini lanau sil, tapi simbolnya M. Organik O. Bahan-bahan yang mengandung organik, bahan-bahan yang ada busukan kayuan atau busukan daun. Umumnya seperti itu. Gambut, PT. Topit, peat, pit. Biasanya lolos saring nomor 200-nya lebih dari 50%. Jadi di sini keterangan untuk G, gravel, S ini sand, M ini silt, lanau, C ini clay, lempung. Jadi makin tua makin apa? Makin halus. Sini ada W ya. W ini well graded, bergradasi baik. P for graded, bergradasi jelek. Jadi ingat kita pada pelajaran pada season kedua dan ketiga ya. Ini misalnya kita lihat lagi. Yang dimaksud bergradasi baik dan bergradasi jelek. Nah ini W, well graded, seperti ini dia. Semua ukuran butir ada. Sedangkan for graded ya seperti ini. Hampir dia mendekati seragam ukuran butirnya. Jadi itu yang dimaksud dengan well graded dan for graded. Well simbolnya nanti W, for graded simbolnya P. Oke. Ini kita lanjutkan. Jadi bisa nanti GW, berarti gravel ya, sirtu yang bergradasi baik, atau GP, GP ya, GP gravel ya, nah sirtu yang bergradasi jelek, atau ini SW, pasir yang bergradasi baik, atau SP, pasir yang bergradasi jelek. Jelek itu yang seragam, butirnya berseragam. Ini gitu juga, sini M ini pasangannya ke sini. ML. Berarti lanau yang plastisitasnya rendah atau LL-nya lebih kecil dari 50. Nah, sini ada bisa MH ya. Berarti lanau yang plastisitasnya tinggi atau LL-nya lebih besar dari 50%. Lebih besar sama dengan 50%. Jadi bisa ML, bisa MH, gitu juga C, bisa CL, bisa CH. Jadi kalau CL lempung yang plastisitasnya rendah, kalau CH berarti lempung yang plastisitasnya tinggi, gitu ya. Jadi GW, GP bisa, SW, SP bisa, M itu juga ML, MH bisa. CL atau CH itu jenis-jenis tanahnya. Oke. Ini prosedur untuk mengklasifikasikan tanah menurut WCS. Nah, ini ada 5 langkah, 1 2 3 4 5 ya. Nah, jadi kalau seperti ASTO kita berjalan dari
kolom kiri ke kolom kanan. Nah, kalau ini urutannya ke bawah 1 2 3 4 5. Kita langsung saja ke contoh soal. Ini ada contoh soal. Nah, ini ya. Contoh soal. Ada tanah dengan data seperti ini. Kita coba mengklasifikasikan tanah menurut cara WCS. Jadi satu tanah diketahui lolos passing nomor 200-nya. Nomor 200 itu ada 70%. Nomor 4. Ini nomor 200-nya ada 30%. LL-nya LL 33% dan PI-nya 12%. Nah, ini misalnya data yang ada. Kita coba mengklasifikasikan tanah menurut cara WCS. Kita ikuti langkah-langkahnya ini. Prosedur. Ini nomor 1. Jika tanah adalah gambut atau pit, diklasifikasikan sebagai PT pada tabel 34. Jadi kalau gambut ya secara visual sudah nampak dia. Kalau sudah tanah yang gambut ya secara visual nampak, jadi nggak perlu diklasifikasikan lagi, dia langsung jenisnya pit PT pada tabel 34 ini. Langsung dia gambut, lumpur tanah organik tinggi. Oke, jadi kalau udah tanah yang gambut ya sudah selesai masalahnya sampai di situ. Nah, kita abaikan yang pertama. Ini yang kedua, tentukan nilai R200. Sini R200 nomor 2 ya. R200 sama dengan 100 dikurang F200. Berarti 100 dikurang 30 sama dengan 70 gitu ya. Oke. Langkah yang ketiga, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, jika R lebih kecil sama dengan 50, maka tanah berbutir halus. Masuk ke tabel 34. Nah, ini dia 70. Berarti langkah ketiga bisa dilewatkan. Jika R 200 lebih kecil dari sama dengan 50, sedangkan itu 70 sekarang. Nah, yang ini ya, 70 ini. Maka kita masuk ke langkah keempat. Jika R lebih besar dari 50, oke. Ini tadi 70. Langkah keempat. Tentukan R4-nya. Nanti R4 di sini. Di langkah ketiga tadi sudah terlewatkan. Langkah keempat lagi, berarti tentukan R4. R4 sama dengan 100 dikurang F4 atau 100 dikurang ini yang 70. Passing nomor 4. Lolos passing nomor 4 berarti 30. Sekarang masuk yang ke langkah ke-5. R4 per R200. Nah, kalau di sini berarti 30 per 70. Apakah lebih besar dari 0,5? Kalau sini nampak dia, kalau 0,5 kan 35 per 70. Berarti ini lebih kecil dari 0,5. Masuk ke bagian B. Lebih kecil sama dengan 0,5. Nah, ini ya. Nah, maka
kita masuk ke tabel 33. Tabel 33. Nah, ini dia. Tabel 33 kita lihat lagi. Ini ada beberapa, ini ada S. Nah, tabel 33 ini kelompok pasir ini ya. SW, SP, ini SW. Pasir yang bergradasi baik, SP, pasir yang bergradasi jelek. SM, pasir yang kelanawan. SC, pasir yang kelempungan. SCSM, ini pasir yang mengandung lempung dan lanau. SWSM, ini pasir yang bergradasi baik tapi mengandung lanau. Ini SWSC, ini pasir yang bergradasi baik mengandung lempung. Ini SPSM, pasir yang bergradasi jelek mengandung lanau. Ini SPSC adalah pasir yang bergradasi jelek mengandung lempung. Kita lihat kriterianya. Kalau SW kecil dari 5% lolos saringan nomor 200. Kita lihat saringan nomor 200-nya. Ini 30. Berarti ini tidak masuk SW. Dan tentunya sama nih, SP tidak masuk ya. Sekarang kita lihat SM. Ini lebih besar dari 12% lolos saringan nomor 200. Saringan 200 lebih besar dari 2%. Berarti pas ini 30. Oke ya. Sekarang kita plot di garis A. Apa? Ya. Apakah dia, ini kita lihat ke ini plasticity chart. Pelajaran yang ke pertemuan ketiga ya. Ini ada garis U, ini ada garis A. Kita lihat misalnya di sini ini sumbu Y-nya PI ya, plasticity index, sumbu X-nya LL, liquid limit ya, batas cair. Kita lihat LL-nya di situ 33, berarti 33 di sini ya, sekitar di sini ya. Sama PI-nya 12. Berarti kalau 33 sama 12, jadi sekitar sini lah titik temunya ya. Ini 10, 11, 12 di sini ya. PI-nya 12, kita tarik ini. Ini 33, kita tarik sini. Berarti titiknya kira-kira di sini. Di sini ya. Nah, sini. Titik temu antara sumbu A dengan sumbu Y-nya. Berarti dia di apa ini tadi berada di atas garis A ya. Berada di atas garis A, dari plasticity chart tadi berada di atas garis A. Nah, jadi kita lihat di sini tadi lagi kriterianya tadi. Tabel 33 ya. SM ini oke, lebih besar dari 12% ya, itu situ 30. Ini tadi SW tidak, SP tidak. Sekarang ini bila diplot berada di bawah garis A. Salah, tadi ada berada di atas. Berarti yang ini. Ini oke, berada di atas garis A, berarti SC. Di tanahnya ini jenisnya SC. Pasir yang mengandung lempung. Pasir kelempungan. Ini ya. Jadi dari klasifikasi tanah ini kita tahu bahwa pasir apa ini pasir kelempungan. Belum selesai sampai di situ, kita joinkan ya tabelnya ini. Tabel dimulai tabel 32. Tabel 32 ini, tabel 33, tabel 34. Sini ada tabel 35 yang lebih khusus apanya. Berarti tabel 32 kelanjutannya ke tabel 35. Tabel 32 kita hapus ya. Tabel 32.2 lanjutnya ke tabel 3.5. Tabel 33 lanjutannya ke tabel 3.6. Tabel 34 lanjutannya ke tabel 3.7 dan
3.8. Nah, kita tadi tabel 3 SC tadi tabel 34. Salah, 33 ya. Tabel 33 berarti kita melanjut ke tabel 36. Untuk lebih spesifiknya lagi, materialnya tuh SC-nya tuh SC yang mana? Kita lanjut ke tabel 36. 36 ini. Nah, di sini ada SC. SC itu ada 2. Apakah yang ini atau yang ini? Kita lihat SF-nya. SF. SF itu sama dengan ini R200 dikurang GF. SF itu sama dengan R200 dikurang GF. Berarti R200-nya tadi R200-nya soalnya tadi R200-nya ini 70 ya, 100 dikurang 30, 70 berarti R200 ini 70. Ini dikurang GF di sini. Di sini 70. GF-nya itu R 100 dikurang, kalau R200 tadi 100 dikurang 30. Kalau GF 100 dikurang 70. Berarti 30. Ini sama dengan 40. Nah, jadi SF-nya di sini 40 dari soal yang ini tadi. Soal yang tadi nilai SF-nya 40. Nah, kita lihat SC-nya yang mana kalau dia SF-nya 40. Kita kembali ke sini. SF yang 40. Berarti yang lebih besar sama dengan 15. Berarti jenisnya pasir kelempungan. Tadi betul tadi SC ya, pasir kelempungan. Cuma di sini sudah lebih spesifik dengan batu. Jadi ada batunya sedikit-sedikit. Pasir itu kelempungan tapi ada batunya sedikit-sedikit. Jadi jenis tanah yang soal ini tadi, ini data yang seperti ini tadi, SC itu sand, C-nya clay, pasir kelempungan dengan ada batunya sedikit-sedikit. Jadi kita lihat jawabannya. Apakah iya seperti itu? Kita lihat. Ini nih jawabannya. Clay sand ya, pasir kelempungan dengan batu. Betul berarti jawabannya. Jadi seperti itu. Contoh yang pertama dari klasifikasi tanah menurut WCS. Jadi langkahnya ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cukup kita mengikuti langkah ini aja. Ini prosedur klasifikasi tanah menurut WCS ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Itu yang perlu diikuti. Sekarang kita coba lagi contoh soal berikutnya. Nah, seperti ini, datanya seperti ini. Apa jenis tanahnya gitu. Jadi bagi kita orang yang mengetahui jenis tanah, data ilmu tanah ini, kita nggak perlu dibawakannya tanahnya, ini tanahnya gitu. Untuk mengetahui jenis tanah dengan data seperti ini aja kita sudah bisa tahu jenis tanahnya apa sih gitu. Kita lihat lagi nih. Nah, ini lolos saringan nomor 4-nya 100 ya. Nomor 200-nya 77. Liquid limitnya 63. PI-nya 25% ya, masing-masing persen sebenarnya ya. Persen gitu ya. Klasifikasikan tanah dengan cara WCS. Nah, kita lihat lagi langkah yang tadi.
langkah pertama bisa kita abaikan karena itu khusus untuk gambut ya fit. Langkah kedua, R200-nya. Berarti R200 sama dengan di sini R200 sama dengan 100 kurang 77 sama dengan 23 gitu ya. Langkah kedua nih ya. Langkah ketiga, apakah R-nya lebih kecil dari R200 lebih kecil dari 50? Oke. Berarti kita langsung ke tabel 34. Ini ya. Begitu. Jadi kita kalau sudah mentok tabelnya, tak usah lagi lihat langkah 45. Sampai di sini ya. Kita lari ke tabel 34. Kita lihat tabel 34. Tabel 34. Nah ini tabel 34. Sekarang kita lihat di sini. Tidak organik. Nah, kita lihat dulu contoh soalnya tadi, organik atau tidak organik. Nah, inorganik. Maksudnya di sini mungkin anorganik, tanah yang tidak organik. Ini tidak organik, ini anorganik. Kita lihat. Apakah tanahnya tidak organik? Oke, tidak organik. Ini bisa CL. Ini ya, CL ini maksudnya lempung yang plastisitasnya rendah. Ini ML, lano yang plastisitasnya rendah. OL ini tanah organik yang plastisitasnya rendah. CH ini lempung yang plastisitasnya tinggi. MH ini lano yang plastisitasnya tinggi. Ini tanah organik yang plastisitasnya tinggi. CLML berarti tanah lempung kelanauan yang plastisitasnya rendah. Nah, sekarang kita lihat kriterianya. CL misalnya. Tidak organik. Oke. LL lebih kecil dari 50. Kita lihat situ LL-nya. Di sini 63 ya. Berarti tidak masuk CL. Kita masuk ke ML. Tanah organik. LL-nya kecil dari 50. Di sini LL-nya kecil dari 50, tidak masuk juga. Ini tanah organik kita lewatkan. Sekarang tanah yang tidak organik CH. Yang LL-nya lebih besar dari 50. Oke, ini 63, lebih besar dari 50. Bila diplot ke garis A, kita lihat di atas atau di bawah. Kalau di atas berarti CH. Kalau di bawah berarti MH. Kita lihat. Kita plot. Pakai plasticity chart. Tugas pada minggu ke 3 ya. Kita lihat LL-nya 63. LL 63 di sini kira-kira. Sama PI-nya ini, PI-nya ini 25. 25 sini. 25 sama 63. Nah, kira-kira di sini. Titiknya ya, ini 25 ini. Nah, ini 25, kita tarik sini. Ini kan 20, 30 PI-nya. Tinggal ambil 25 tengah ini. Nah, sini kira-kira di sini 63 sini, berarti titiknya kira-kira di sini. Berarti berada di bawah garis A ya. Ini, garis A ini yang biru ini. Berarti kalau di bawah garis A dia kita lihat lagi kriterianya. Berada di bawah garis A. Ini CH nih tadi di atas, di bawah garis A. Berarti tanahnya jadinya MH. MH ya. Berarti lanau yang MH itu lanau yang plastisitasnya tinggi ya. Nah, kita ingat tabel apa nih? 34 nih. Kita bisa teruskan ke 37 dan 38. Kita lihat. Untuk lebih spesifiknya apa sebenarnya? Kalau dari sini aja kita lihat lanau yang plastisitasnya tinggi. Kita ke tabel 37 atau 38. Kita lihat di tabel 35, 36, 37. 37, ini deh. Tabel 37 ada ya di sini, ini MH ya.
Kalau tabel 38 sudah nggak ada lagi MH. Tabel 37 ini. Nah, ini ada beberapa jenis MH nih, ada 7 jenis yang termasuk kategori MH. Kita lihat dulu nilai ininya. R200-nya. R200 di situ kita R200-nya tadi 23 ini ya. Ini. Berarti masuk yang mana dia? Masuk yang sini ya. Bukan lebih kecil dari 15, berarti 23 antara 15 sampai 29. Nah, ini bagi 2 lagi nih. Nah, ini lebih besar sama dengan 1 atau kecil dari 1. Kita lihat ini kriteria apa nih? SF per GF. Kita lihat SF per GF-nya. SF per GF. Kita lihat apa yang dimaksud dengan SF, apa yang dimaksud dengan GF ya. Di sini SF itu R200 dikurang GF. Kita cari dulu SF-nya. SF sama dengan R200 tadi 23 ya, ini. R200 dikurang GF. Ini berarti R200-nya 23. GF-nya itu sama dengan R4. R4 itu di sini. R4 sama dengan 100 dikurang F4. Ini sama dengan 100 dikurang 100 sama dengan 0. Berarti itu sini sama dengan R4 ya. Berarti dikurang 0. Berarti sama dengan 23. Tadi dari sini. Nah, ini nilai 0-nya ya. Sekarang GF. GF sama dengan R4 sama dengan 0. Berarti SF per GF sama dengan SF-nya 23 dibagi 0. Ini sama dengan, ya besar sekali ya. Tak terhingga ya. Besar sekali. Besar sekali. Kalau besar sekali berarti kita lihat di sini tadi tabel 37. Tadi kita sudah sampai di sini. Dia besar sekali berarti lebih besar dari 1. Berarti tanahnya jenisnya ini lanau yang elastis dengan pasir. Jadi ada pasirnya dia. Elastisitasnya tinggi, lanau yang elastisnya tinggi dengan pasir. Berarti tanahnya yang MH tadi ini, kita kalau dari sini aja tahu cuman lanau yang elastisnya tinggi, tapi setelah dari sini kita dapatkan lanau elastis, lanau elastis dengan pasir. Nah, ini jawabannya. Material yang ini tadi, yang diketahui ini tadi. Dengan mengetahui 4 ini, bisa kita tahu jenis tanahnya apa. Kita lihat apakah jawabannya benar atau tidak. Kita lihat. Di sini dia memberikan jawaban. Elastic sill with sand. Berarti benar. Lanau yang elastis dengan pasir. Itu betul jawaban kita. Jadi seperti itu apanya? Rangkaian untuk menentukan jenis tanah menurut OCS ya. Jadi ini kalau nanti OL ya, ini dia apanya? Kriteria berikutnya. Ini juga OH misalnya, ini kriteria berikutnya. Oke. Tentunya ini sebagai apa? Sebagai tugas rumah
Ini ada angka tadi ini. Nah, ini. Nah, ini tambahkan di sini find finer than number 4. Sip, nomor 4 dibuat sini. Nomor 4. Di sini dibikin 95, sini 100. Di sini misalnya 53, sini 97, sini 100. Nah, coba selesaikan ini data ini dengan cara ASTO maupun dengan cara BCS. Itu sebagai PR. Mudah-mudahan jadi bisa jadi bahan latihan. Demikian. Jadi ini sebagai PR-nya. Tambahkan di sini persen finer than number 4. Nomor 4 sip. Sini diberikan 95, sini 100, sini tadi 55, sini 95, sini 100. Nah, ini jadikan tentukan jenis tanah ABCD ini dengan cara ASTO maupun dengan cara WCS. Itu saja. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.